saya belum. Oke, saya akan rekam. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana kita dapat membuat database berdasarkan IR. Jadi saya buat contoh sederhana di mana saya punya IR saat ini saya punya dua entity. Entity kedua adalah kode mata kuliah. Oke, saya buat sederhana aja ini buat contoh. Not 0. Kemudian di sini ada SKS misalnya, tipenya integer. Sudah. Saya delete. Kemudian saya bikin relasi ya, many to many. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Kita sebut ini sebagai kartu studi. Oke. Dah. Ya, katakanlah kita punya IR seperti ini, kemudian kita ingin membuat database-nya, kita ingin membuat tabel-tabelnya. Jadi berdasarkan IR ini ya. Bagaimana caranya? Sangat gampang. Kita tinggal pilih database, terus kita pilih forward engineer. Oke. Oh, maaf sebelumnya kita kasih nama yang benar dulu. Karena nanti database-nya akan tercreate berdasarkan database yang kita setting di sini. Jadi kalian di atas ini ada tab MySQL model. Di sini sebentar tabelnya. Oke, kalian double klik MyDB-nya ini, kalian ganti. Misalnya kalian ganti namanya database-nya adalah database Ubaya misalnya ya. Kemudian collection-nya terserah diterima apa adanya UTS 8 juga tidak masalah, itu adalah bisa nerima semua jenis karakter. Oke, jadi sekarang kita udah ganti ya, nama database-nya adalah Ubaya. Kalau kita kembali ke IR kita, di atas ini, kita lihat di katalog kita, database-nya namanya Ubaya, kita punya 3 tabel. Tabelnya sesuai dengan IR yang ada di sini, ya kan? Oke. Setelah itu, baru kita akan lakukan forward engineer. Kita pilih forward engineer, pilih koneksinya, karena ini koneksi ke komputer saya, koneksinya localhost seperti biasa. Ini di next saja. Next saja. Oke, ini udah beres. Kalian bisa copy to clipboard, atau ini di next saja juga tidak masalah. Ya, kalau sudah selesai, dia akan muncul ini. Kalau ini lancar, semua akan tercentang, dan terakhir ada tulisannya forward engineer finish successfully. Oke. Berarti kita bisa lihat ke localhost atau database kita. Di sini kalian refresh, harusnya akan muncul database namanya Ubaya. Ya. Di sini muncul ya Ubaya. Kita lihat Ubaya harusnya punya 3 tabel. Ya, ini tabel kartu studi, kosongan ya. Withdraw transaction. Ubaya. Mungkin harus di restart dulu, tapi udah muncul semua ini. Ya, itu cara untuk membuat database ya berdasarkan IR. Oke, kita mulai aja materi hari ini. Ini table definition has changed, harusnya tidak masalah. Kemungkinan karena database saya beda versi dengan MySQL Workbench saya. Oke, kalau kalian punya database dan MySQL Workbench yang kompatibel, itu pasti akan lancar-lancar aja. Baik, kita lanjut ke materi kita hari ini. Aggregation. Jadi minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara mengambil data. Ya, selalu dengan keyword select, ya, diikuti dengan kolom apa aja yang ingin diambil, diikuti dengan tabel di mana kolom yang ingin kita tampilkan itu berada, dan jika dibutuhkan kita juga bisa mendefinisikan
where, yaitu untuk menerapkan atau membatasi baris data yang akan ditampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang aggregation. Aggregation itu apa sih? Aggregation itu adalah pengelompokan atau kita mengoperasikan data antar kelompok. Sehingga itu datanya lebih, misalnya memiliki arti yang berbeda. Contoh, misalnya kita ingin mengetahui rata-rata nilai mahasiswa, ya, maka kita harus mengoperasikan data-data nilai mahasiswa, bukan hanya menampilkan satu data nilai mahasiswa, tapi kita ambil semua nilai mahasiswa, kemudian kita rata-rata, ya kan? Kemudian kita rata-rata. Oke, nah aggregate function itu ada 5 macam, Sum itu dijumlahkan, ya kan? Misalnya 1 tambah 2 tambah 3 itu ada 3 data. Oke, saya kasih contoh pakai Excel aja untuk ini ya, untuk tipe aggregate function ini. Pakai Excel. Misalnya, saya punya tabel mahasiswa, ya sederhana saja. Ada NRP, ada nama, ada IP. NRP 1122. Oke. Tono. Ini. Tanu. Kemudian ada apa lagi ya? UPP misalnya. Misalnya di sini saya katakan Tono IP-nya 3,5, Tini IP-nya 3,0, Tanu IP-nya 3,9. Oke. 3,01 lah. UPP di sini misalnya katakanlah 10 juta. Saya kasih pembatas ya. Terus layout, bukan. Saya rapikan. Ups. 12 juta. Oke. Jadi di sini saya punya data sederhana. Nah, aggregate function, sum itu artinya dijumlahkan. Ya, jadi misalnya kita bilang sum UPP, yang saya lakukan itu sebenarnya adalah apa? Saya menjumlahkan. Ya, tiga-tiganya ini saya jumlahkan. Itu artinya sum. Jadi total UPP adalah 30 juta. Hati-hati bahwa tidak semua angka itu akan punya arti jika dijumlahkan. Contoh, kalau sum UPP itu mungkin masih masuk akal ya, kita ingin mengetahui total jumlah UPP. Misalnya dari universitas ingin melakukan proyeksi kira-kira penerimaan berapa banyak untuk suatu periode. Jadi kalau UPP itu masih masuk akal kalau dijumlahkan. Namun misalnya gini, saya lakukan sum IP. Kira-kira ini ada artinya nggak kalau saya menjumlahkan IP? IP-nya Tono, saya tambah dengan IP-nya Tini, saya tambah dengan IP-nya Tanu. 10,5. Artinya apa ini? Apakah akan punya arti jika IP ini saya jumlah? Nggak ada ya. Jadi nggak ada gunanya ini. IP ini dijumlah. Ya, jadi harus
dipahami kegunaannya. Tidak semua angka itu akan memiliki arti jika dijumlah. Oke, nah itu sum. Bagaimana dengan average? Average itu rata-rata, ya, average rata-rata. Jika saya bilang average IP, maka itu sama dengan saya melakukan fungsi average di Excel. Ya, Excel juga punya fungsi average untuk mendapatkan rata-rata. Misalnya saya ingin mendapatkan rata-rata IP mahasiswa. Muncul rata-rata IP-nya 3,5. Oke, misalnya kita ingin bikin average UPP, ya, maka itu akan dapatnya ya average atau rata-rata dari UPP. Rata-ratanya 10 juta. Oke, nah kalau min dan max itu untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu data. Jadi misalnya kita bilang min IP berarti IP terkecil di sini berapa? IP terkecil? Ayo tulis di chat. IP terkecil sudah bangun semua. 3,1. Oke, ternyata sudah bangun. Bagus. 3,1. Max IP kira-kira apa artinya? Untuk mendapatkan yang terbesar. Berarti max IP apa? Berapa max IP? Maximum IP 3,9. Good. Nah, kalau count IP misalnya. Count itu menghitung. IP-nya ada berapa? Ya dihitung. 1, 2, 3. Loh, Pak, berarti sama aja kalau count itu, ini average saya hapus ya, salah satu ya, kita perlu satu aja. Bagaimana kalau count UPP? Berapa count UPP? Ada berapa data UPP? 3, Pak. Tetap 3. Sama ya. Jadi count itu dihitung, ada berapa? Oke, saya tanya gini. Saya bikin mahasiswa baru, NRP-nya 5544. Tina, IP-nya 3,7. Oh, sorry. IP-nya sama, IP-nya sama dengan Tono. Atau sama dengan Tanu lah, 3,9 ya. UPP-nya 11 juta. Juta. Oke. Kalau saya punya seperti ini, otomatis Pak, itu sekarang, masih 1 juta itu, Pak. Oh ya, 11 juta. Nah. Oke. Nah, otomatis sekarang jumlah IP berubah. Nah, ada berapa IP-nya sekarang? Ingat, kalau kita lihat di sini, IP-nya tetap ada 1, 2, 3, 4. Nggak peduli kalau misalnya ada yang sama, dia tetap dihitung 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau di sini, count IP-nya tetap 4. Oke, count UPP tetap 4. Nah, bagaimana kalau saya ingin menghitung jumlah data yang unik? Maka kita bisa gunakan perintah count distinct UPP. Ingat, dari minggu lalu distinct itu hanya memperhitungkan yang unik. Kalau saya bilang count distinct IP, bukan UPP ya. Count distinct IP ini keluarnya 3. Perhatikan bedanya, count IP akan keluar 4, karena memang ada 4 IP. 1, 2, 3, 4. Ya. Tapi kalau count distinct IP, itu kita menghitung IP yang unik. Yang sudah terhitung, yang sudah ada nilai yang sudah terhitung, tidak dihitung ulang. Sehingga di sini
kita lihat ada 4 nilai unik. Ada 3 nilai unik. 1, 2, 3. 3,9 yang tidak dihitung lagi karena sudah dihitung sebelumnya. Oke, sehingga kalau kita bilang count IP kita akan dapat angka 4, count distinct IP kita akan dapat angka 3. Ya, paham ya? Lanjut. Nah, ini contoh penggunaan. Jadi misalnya kita ingin mendapatkan total jumlah gaji dari tabel karyawan. Saya coba aktifkan tabel employee kita yang dari minggu lalu. Oke, jadi di karyawan ini kan ada data gaji. Ya kan? Kita punya data gaji. Oke, saya besarkan sedikit supaya gampang terlihat. Misalnya saya tidak ingin menampilkan gajinya, tapi saya ingin menampilkan rata-ratanya atau jumlah gajinya berapa. Oke. Nah, bagaimana caranya? Saya tulis ya. Tampilkan total gaji karyawan. Oke, selalu mulai dari select, jangan pedulikan aggregate function dulu. Fokus ke kolom apa yang ditampilkan. Ya, kita ingin menampilkan data gaji. Ya, sudah, tulis saja dulu salary dari tabel employee. Ditampilkan dulu. Setelah tampil, kemudian kita sudah tahu, oh kolom ini. Sekarang saya tidak ingin menampilkan kolomnya, tapi saya ingin menampilkan totalnya, jumlahnya. Maka saya lakukan perintah sum. Ya, itu step by step-nya. Yang saya sarankan supaya kita bisa paham apa yang terjadi, datanya apakah sudah benar, baru kita sum. Oke? Lanjut. Ya, misalnya kemudian kalau kita lakukan perintah sum, dia akan muncul, kalau kita lihat di sini, nama kolomnya sum salary. Kok jelek ya? Kita ganti. Kita bisa ganti menggunakan, seperti kita bahas minggu lalu, kita gunakan S. Misalnya total gaji. Ya, gampang ya. Ini sama seperti minggu lalu aja. Kita ngulang. Hal yang sama dengan average. Kita kalau misalnya tidak mau dapatkan totalnya, tapi dengan average-nya, kita pakai average. Ini boleh. Kalian satu SQL itu punya beberapa aggregate function, boleh. Jadi misalnya di sini average salary as rata gaji. Oke, kita lakukan. Kita lihat total gajinya sekian, rata-rata gajinya sekian. Oke. Lanjut. Min, max, ya bisa ya. Ini kalian bisa tambahkan semua di kanannya atau di SQL terpisah juga enggak masalah. Ya, misalnya di sini min salary as gaji terkecil, max salary as gaji tertinggi. Ya, boleh sesuai kebutuhan. Kalian buat bikin tabel SQL terpisah ya, tentu saja juga boleh ya. Oke, count sama ya. Nah, kalian boleh melakukan count terhadap suatu kolom atau count terhadap semuanya. Boleh, hasilnya akan sama aja. Kenapa? Ya, seperti saya katakan tadi, di sini saya melakukan count bintang, ya hasilnya 4. Artinya count bintang itu apa sih? Itu sama seperti bilang, ayo dihitung barisnya. 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Ya, tapi kalau kita ingin menghitung ada berapa objek di suatu tabel, maka saya sarankan kalian hitung count berdasarkan primary key-nya. Karena di sini tabelnya NRP itu adalah primary key-nya, kita bilang count NRP saja. Itu jika kita ingin
menghitung ada berapa objek di tabel tersebut. Oke, sesuai kebutuhan ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya tentang group by. Tidak ada? Oke, kita masuk tentang group by ya. Apa itu group by? Intinya group by itu adalah mengelompokkan. Jadi aturan dasar. Misalnya kalian mau gampang-gampangan ya. Jika ada aggregate function dan ada non-aggregate function di select, jadi jika select kalian itu ada aggregate function dan ada non-aggregate function atau atribut biasa, maka semua yang non-aggregate function atau kolom-kolom yang biasa itu harus ada di group by. Contoh. Contoh. Misalnya saya tampilkan di sini, ini adalah daftar karyawan kita. Saya ingin menampilkan super SSN, SSN-nya supervisor, ya kan? Ini ya super SSN, dan jumlah karyawan yang diawasi atau yang menjadi bawahan supervisor tersebut. Ya, saya ingin menampilkan super SSN atau SSN atau nomor dari supervisor, nomor karyawannya supervisor, dan jumlah karyawan yang menjadi bawahan tiap supervisor. Oke? Nah, coba kita hitung manual dulu. Misalnya kita ingin hitung manual dulu. Kalau ditanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SSN ini, itu punya berapa bawahan? Ayo, dihitung manual. Bisa enggak? Berapa? Jadi kalau kita lihat di sini, Franklin ini ada 4. Good. 1, 2, 3, 4. Ya. Si Franklin, si Ramesh, Ahmad, dan Alicia. Oke, ada 4. Kemudian, kalau si 333, 44, 555 ini punya 1 bawahan. Ya, kemudian yang 999, 88, 777 itu punya 2 bawahan. Oke? Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Gampang, seperti biasa, kita mulai dari select. Select, kita ingin menampilkan super SSN, kemudian kita ingin tahu karyawan yang menjadi bawahan. Sebenarnya kita ditanyakan jumlahnya, tapi karena jumlah itu menjumlahkan itu adalah suatu aggregate function, ya sudah, kita tampilkan dulu aja SSN karyawannya siapa sih? Oke, from employee. Oke, ada di sini ya. Ini nama SSN supervisor-nya, nomornya supervisor, ini nomor anak buahnya. Nah, sekarang kita tidak ingin menampilkan nomornya, tapi kita ingin menghitung ada berapa. Maka kita gunakan apa? Aggregate function berapa? Apa? Count sih, Pak. Count ya, kita gunakan count, kita ingin menghitung. Nah, tapi sebenarnya kita tidak menghitung langsung kan? Kita tidak menghitung langsung, kita tidak hitung langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tapi kita hitung, tapi sebelum kita hitung, kita sebenarnya mengelompokkan dulu. Oke, ayo, yang supervisornya 99, 88, 777 dikelompokkan dulu, setelah dikelompokkan baru kita hitung. Oke, di kelompok supervisor 999, 88, 777 ada 2 SSN. Di kelompok 333, 44, 555 ada 1. Di kelompok
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 4. Ya, karena itu kita tidak langsung menghitung, mengelompokkan, tapi kita tidak langsung menghitung, tapi kita kelompokkan dulu. Group by super SSN. Ya, baru kita count. Oke, kalau kita tampilkan muncul di sini. Yang nol ini apa? Ya, berarti yang tidak punya supervisor ada 2. Yang supervisornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada 4, dan seterusnya. Oke, nah kita kembali ke rule of thumb atau patokan sederhana yang saya sampaikan tadi, bahwa kita lihat di sini ada aggregate function. Count ini aggregate function, ya kan? Super SSN ini kan atribut biasa, ya. Maka atribut biasa atau non aggregate function ini harus ada di group by. Ya, itu aturan dasar. Sehingga kalau ada non aggregate function atau atribut biasa dan ada aggregate function, maka semua non aggregate function harus ada di group by. Ya, kalian ingat-ingat itu mayoritas masalah ketika kita lupa akan hal itu. Ya, jadi itu harap diingat-ingat. Lanjut. Oke, sama group by ini contoh saja menampilkan jenis kelamin dan rata-rata gaji per jenis kelamin. Jadi di sini contohnya adalah saya tampilkan select jenis kelaminnya dan rata-rata gaji dari tabel employee dikelompokkan berdasarkan gender. Oke, itu group by. Ada pertanyaan soal group by? Lanjut ya. Oh, oke ya, lanjut aja Pak. Having ini sama seperti where. Having itu sama seperti where, yaitu digunakan untuk melakukan filter atau membatasi data yang ditampilkan. Namun perbedaannya adalah kalau where itu untuk memberikan batasan berdasarkan non-aggregate function atau atribut biasa, sedangkan untuk aggregate function itu kalau kita ingin digunakan sebagai filter aggregate function-nya, maka kita harus gunakan having. Ya, contoh. Saya ingin menampilkan departemen dan jumlah karyawan, namun yang ditampilkan hanya departemen yang punya lebih dari 1 karyawan. Oke, kita masih bekerja pakai tabel karyawan ya di sini ya. Misalnya, ini saya hapus saja dulu biar tidak terlalu banyak tab saya. Oke. Saya hapus dulu semua. Oke. Sudah bersih. Tabel karyawan. Good. Nah, misalnya tadi kita ingin menampilkan, saya besarkan dulu. Tampilkan
jumlah, bukan jumlah karyawan, nomor departemen dan jumlah karyawan tiap departemen. Hanya departemen dengan jumlah karyawan lebih dari 1 yang ditampilkan. Oke, nah seperti biasa kita mulai dari select. Yang ingin kita tampilkan kan nomor departemen, maka ini pasti kita perlu select D number. Kemudian di sini kita katakan kita ingin menampilkan jumlah karyawan. Jumlah karyawan itu karena itu adalah jumlah, maka itu pasti aggregate function. Tidak perlu dipakai aggregate function dulu lah, kita pakai SSN dulu, karena SSN adalah primary key dari karyawan. Oke, kemudian kita spesifikasikan DNO sama department number dan SSN itu dari tabel apa? Dari tabel employee. Dari tabel employee, kemudian sudah kita jalankan dulu. Oke, di sini kita tahu bahwa departemen nomor 5 itu ada 4 karyawan, ya, departemen nomor 1 karyawan dan seterusnya. Ya, kalau kita ingin menghitung, berarti kita gunakan aggregate function count. Where? Kok pakai where? Sebelum where. Di sini kita lihat, ada aggregate function, ada non-aggregate function. Maka, non-aggregate function harus ada di group by. Ya, paham ya? Ada aggregate function count, ada non-aggregate function DNO. Maka non-aggregate function harus ada di group by. Ini kita jalankan dulu. Oke, muncul semua. Ya, departemen nomor 5 punya 4 karyawan. S jumlah karyawan. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat soalnya di sini, itu hanya yang departemen dengan jumlah karyawan 1 yang ditampil lebih dari 1 yang ditampilkan. Berarti ini tidak kita inginkan, ya kan? Kalau kita lihat pembatasannya di sini atau filternya adalah hanya yang jumlah karyawannya, hanya yang ini, kolom ini, lebih dari 1 yang ditampilkan. Berarti yang tidak lebih dari 1 tidak perlu ditampilkan. Karena kolom ini itu adalah kolom aggregate function count, maka kita harus gunakan having. Kita nggak bisa gunakan where. Having, count, SSN, lebih besar dari 1. Ya, jadi itu aja sebenarnya fungsi dari having. Ya, saya jalankan ya. Jadi, oke, ada pertanyaan? Ini tidak perlu dilakukan. Oke, bikin latihan ini. Oke, bikin latihan ini. Saya kasih waktu 10 menit, kemudian untuk mengerjakan sendiri, kemudian kita bahas. Ya, coba dikerjakan sendiri, karena kalau cuma lihat pembahasan, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kan kalian harus tahu cara membuat sendiri ya. Oke, saya akan pause recordingnya. Saya kasih waktu kalian 10 menit untuk kerjakan sendiri. Kalau ada pertanyaan, silakan chat, karena saya masih di sini ya. Ya, kita bahas mulai dari nomor 1 ya. Seperti biasa, saya akan panggil nama anak yang saya minta untuk
Bantu saya mengerjakan ya. Oke, nomor 1. Ada berapa karyawan di database? Olivia Christina. Saya akan panggil berdasarkan urutan ini ya. Di sini dari paling bawah, Olivia Christina, nomor 2 Jason, nomor 3 Herlina, nomor 4 Carinata, nomor 5 Apriliani. Oke. Christina, Olivia, Christina. Iya, Pak. Apa yang harus saya ketik pertama kali? Saya ingin mengetahui ada berapa karyawan di database. Berarti ini tabel apa yang kita pakai sekarang? Tabel employee. Tabel employee. Oke. Saya buka ya employee-nya. Oke. Atau gini deh, saya lupa kalau saya punya petanya ya. Peta employee saya nggak saya simpan. Nggak bisa buka. Ini. Karena kita masih kerja satu tabel, nggak usah lah. Dari tabel sini aja deh. Oke, saya kalau mau mendapatkan jumlah karyawan di database, bagaimana perintahnya? Pertama kali apa? Select. Kemudian, apa yang ingin saya tampilkan? Jumlah. Select. Select apa? Halo? SSN. SSN. Oh, ini berarti jumlah karyawannya langsung ya, Pak? Terserah, kamu mau langsung jumlah karyawan atau apa? SSN, tampilkan SSN-nya dulu. Ya udah langsung di count SSN. Oke, langsung. Karena kita ingin menampilkan jumlahnya, bukan SSN-nya, maka kita bisa langsung bilang count SSN. Good. From employee. From employee. Sudah? Rasanya sudah sih, Pak. Karena Sudah, cuma ya? jumlah karyawan aja. Oke, betul. Karena tidak ada batasan, tidak ada macam-macam, maka ini dia hanya ingin menampilkan jumlah karyawan, sudah benar. Ya. Oke, bagus. Baik, terima kasih, Olivia. Iya, Pak. Jason. Nomor 2, Jason. Itu kita select dulu. Tunggu sebentar. Berapa jumlah karyawan di departemen nomor 4? Oke, pertama select. Select apa? Select count SSN from department. From department. Kita lihat. Iya. Ada nggak SSN di departemen? Sebentar. Independent. Sebentar. Saya lupa tabelnya. Tabelnya, oke, saya juga lupa bikin JPG-nya. Coba saya buka lagi di sana. Kalau kalian dapat error kayak gitu, ini kalian harus tutup dulu ya. MySQL Workbench-nya, kemudian kalian buka From employee. ini tabelnya. Saya simpan dalam bentuk file aja.
Bentar. Oke, ini tabelnya. Untuk referensi Anda, saya buka lagi query-nya. Oke. Gini, untuk ini saya sudah sarankan kalian untuk jangan pakai aggregate function-nya dulu. Ya kan? Kalau kita disuruh menghitung berapa karyawan yang bekerja di tabel atau di departemen nomor 4, maka fokuslah dulu tampilkan SSN-nya. Oke? Oke. Ya kan kalau kita ingin tahu ada berapa karyawan kan kita pasti harus hitung berdasarkan primary key-nya kan yang SSN. Jadi gimana, Jason? SSN ada di tabel apa? Ada di tabel employee. Oke. Good. Kalau ini kita jalankan, muncul semua ya, semua SSN di tabel employee. Tapi kan kita tidak ingin melihat atau tidak ingin menghitung jumlah semua karyawan. Saya hanya ingin menghitung jumlah karyawan di departemen nomor 4. Betul ya? Jadi bagaimana kalau saya hanya ingin tahu karyawan yang ada di departemen nomor 4? Group by departemen. Kenapa di group by? Kan yang cuman yang mau dicari yang SSN yang ada di nomor 4 itu. Group by itu hanya digunakan kalau ada aggregate function. Saat ini saya belum menggunakan aggregate function. Oh. Saya hanya ingin menampilkan karyawan yang ada di departemen nomor 4. Sebentar. Oh ya, from employee, where? Yes. Where? DNO sama dengan tanda petik 4. DNO 4. DNO tidak perlu tanda petik karena DNO tipenya integer. Karena angka kita nggak perlu petik. Oke, kita jalankan. Benar ya, di sini ada. Ini adalah karyawan-karyawan yang bekerja di tabel nomor 4. Kalau kita lihat, select start from employee. Kalau kita jalankan, yang departemen ID-nya nomor 4 ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kita kembali ke query kita. Nah, sekarang kita udah bisa nampilkan. Ya, tinggal kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara ngitung? Pakai perintah aggregate function apa? Hitung berarti pakai count. Count. Berarti kita tidak ingin menampilkan SSN-nya, tapi kita count SSN-nya. SSN. Apakah perlu group by? Kita lihat di sini. Tidak ada non-aggregate function kan? Cuma aggregate function count. Ya kan? Berarti kita tidak perlu group by. Tidak perlu group by. Ya udah. Gini aja. Oke. Jadi coba kita biasakan saja di pembahasan di kelas. Jangan langsung aggregate function. Tampilkan dulu datanya, baru kita pakai aggregate function ya. Oke. Herlina Kurnia. Bantu saya nomor 3. Ya, Pak. Nomor 3. Saya copy soalnya dulu. Saya tampilkan IR-nya di kanan. Ini langsung nggak apa-apa, Pak? Nggak boleh. Bertahap, supaya teman-teman juga gampang memahaminya. Tampilkan dulu datanya. Jadi, untuk langkah awal, tampilkan dulu datanya sebelum kita lakukan aggregate function. Jadi, yang dibutuhkan di sini adalah tampilkan nomor departemen dan gaji tertinggi serta rata-rata gaji dan gaji tertinggi di tiap departemen. Pertama,
Apa? Select DNO. Select DNO. Average salary. Dan gaji. Oke, Iya. karena rata-rata gaji dan gaji tertinggi itu pasti adalah aggregate function. Tapi karena itu terkait dengan gaji, kita tampilkan gajinya dulu. Oke. Terus? From employee. From employee. Semua employee atau ada batasan employee tertentu yang ditampilkan? Semua. Semua. Oke. Kita jalankan ya. Di sini kita sudah muncul data, nomor departemen, dan gaji. Lantas, kan kita tahu nih, kita tahu datanya udah benar, tinggal kita diminta rata-rata gaji. Kita rata-rata per departemen number. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita bukan nampilkan salary-nya, tapi apanya? Rata-rata gajinya. Rata-rata gaji berarti pakai fungsi apa? Average. Average, good. Average salary. Terus gaji tertinggi pakai apa? Max. Max. Oke, saya kasih alias ya biar jelas ya. S rata gaji. S gaji tertinggi. Sudah? Gini aja? Group by DNO. Betul. Ingat, di sini ada aggregate function, ada aggregate function average dan max, dan ada non-aggregate function DNO. Sehingga non-aggregate function harus ada di group by. Jalankan ya. Sudah, jadi, selesai. Ya, ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih, Helena. Iya, Pak. Lanjut. Nah, ini agak menantang. Tampilkan umur paling tua dari karyawan. Bukan karyawan yang paling tua loh ya, tapi umurnya yang paling tua. Jadi bukan namanya, tapi umurnya. Oke, tadi siapa? Setelah Helena, Carinata ya? Carinata? Ya, Pak. Oke, kamu bantu saya ya ini ya. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Select. Year. Year. Apa pakai coordinate? Year. Terus Coordinate. strip. Salah kok min. Year, terus bukan umur ya, Pak ya? Duh. Memang kita mau cari umur Umur karyawan. oh budget. Apa? Dikurangi birth. Oh, enggak, bukan. Year dalam kurung budget. Dikurangi year dalam kurung bidit. Gini ya? Halo? Benar? Terus from Terus, employee. From employee. Ya, jadi kita pertama kali dapatkan umur. Untuk mendapatkan umur itu adalah tahun saat ini dikurangi dengan tahun lahirnya, itu adalah umur, ya kan? Iya. Nah, birth date dari table employee. Kita tampilkan dulu. Ya, bisa ya? Ini adalah daftar umur karyawan. Kalau kita ingin dapatkan yang paling tua, gimana? Depannya year date dikasih max. Oke. Jadi paling tua itu kan dari kolom ini. Kolom ini adalah ini, kita kasih kurung dulu, terus kita kasih max. Gitu ya? Nah, kalau nggak mau ini jelek, tinggal dikasih alias saja di belakangnya ya.
S misalnya umur tertua. Good. Terima kasih. Ya, itu untuk tobat nomor 4. Oke, lanjut. Apriliani. Iya, Pak. Tampilkan tahun dan ada berapa karyawan yang lahir di tahun tersebut. Oke. Mulai dari mana? Select. Select. Year. Yes. Year. Bidet. Bidet. SSN. SSN dulu, ya. Terus? From employee. Udah, semua kah? Dulu ya. Iya, cobain dulu ya. Oke, sekarang kita udah tahu, kita bisa dapatkan tahun 85, SSN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lahirnya tahun 85, dan seterusnya ya. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa kita hitung nih ya. Kita urutkan dulu ya. Tahun 71 yang lahir 1 orang, yang lain tahun 78 1 orang, dan seterusnya. Nah, karena kita tidak ingin, sebenarnya kita tidak ingin, setelah datanya udah benar, kita lihat sebenarnya kebutuhannya adalah bukan SSN-nya, tapi ada berapa SSN di tiap tahun. Maka kita harus ganti apa di sini, Apriliani? Count. Count apa? Count SSN. Good. Count SSN. Gitu ya? Ada filter? Enggak. Enggak ada. Oke. Good. Bagus. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang pas cari karyawan usia tertua itu, kalau misalnya year kurdate dikurangi year min bidit, boleh nggak, Pak? Apa? Year kurdate dikurangi year min bidit. Year min bidit. Loh, ini kan sama. Year kurdate. Iya, boleh kan, Pak? Dikurangi year bidit. Min. Jadi nggak pakai max, tapi minnya di belakang. Oh, paham. Saya paham. Boleh. Jadi yang ditanyakan teman Anda itu bukan gini, tapi year min bidit. Iya, sama. Wale. Year min bidit. Iya. Boleh. Kan sama aja. Jadi iya, Pak. Tahun lahir kecil dikurangi, itu akan menjadi orang yang tanggal lahirnya paling kecil itu adalah orang yang paling tua. Ya kan? Jadi dicari dulu birthday terkecilnya, diambil tahun tanggal lahir terkecil, itu dikurangkan dengan tahun sekarang. Boleh, sama aja artinya ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Masih, Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ada ya? Oke, lanjut. Materinya habis, pengumuman. Akan ada kuis nanti sore sampai besok. Terserah kalian mau ngerjakannya kapan. Ya, kita buka sampai besok jam 4. Topiknya yang kita bahas week 5B, select sederhana, dan materi hari ini, aggregation. Nah, tapi kali ini kita akan gunakan database namanya Small Northwind. Small Northwind. Oke, maka pertama kali kalian pastikan sebelum kuis dimulai, oke, kalian buka dulu ULS. Kalian login ya ke ULS kalian.
Kadang nyantol. Oh, come on. Internet saya atau apanya? Oke, mungkin masih nyantol. Jadi biasakan juga kalian tidak, oh ini sudah masuk. Coba login ulang. Oke, sudah masuk. Ke database. Ada week 6. Di sini ada small quiz ya. Belum ada ini. Nanti sore baru dibuka. Kalian download dulu DPSQL-nya ini. Oke, kalau kalian klik, ini adalah DDL-nya. Jadi, bagaimana cara dapat pasang ini? Kalian Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C. Copy, kemudian pergi ke MySQL Workbench kalian. Di MySQL Workbench kalian, kalian buat database baru. Oke. Misalnya, ini saya hapus dulu ya, saya drop dulu ya. Drop. Kalian bikin database baru. Caranya di area skema ini, kalian right click. Oke, right click. Create schema. Misalnya kalian kasih nama small Nordwind. Ya, itu nama database-nya, small Nordwind. Di-apply saja. Ini kalau kalian muncul seperti ini, kalian abaikan aja. Kemungkinan ini seperti saya katakan tadi, karena database saya, MySQL saya beda versinya dengan versinya si Workbench saya. Nggak masalah. Tinggal di-refresh, harusnya tetap muncul small Nordwind di sini. Oke? Kalian double klik supaya small Nordwind kalian aktif. Jadi bold seperti ini ya. Bold seperti ini, kemudian kalian buka file SQL baru. Tadi kan kita udah paste, sudah copy. Sekarang tinggal kita paste. Ini adalah isi dari filenya tadi. Alternatifnya kalian bisa simpen file SQL ini, misalnya saya taruh desktop ya, smallnordwind.sql. Saya simpan. Kalau kalian simpan, maka di MySQL Workbench kalian tinggal bisa open file, open SQL script. Dan klik ini, kemudian kalian pilih file small Nordwind-nya, ya, kalian akan buka file yang sama, SQL yang sama. Sudah jadi, kalian jalankan semua ya, jangan hanya yang selected, tapi yang semua, petir yang ini. Nah, ini di sini akan muncul statusnya, pastikan semua oke, kalau cuma warning biarin aja. Sudah jadi. Oke? Small Nordwind-nya sudah jadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalian lakukan itu sekarang sebelum kuis. Nah, lantas apa yang harus dilakukan setelahnya? Setelah muncul semua, kalian coba lihat-lihat ini database isinya apa. Yang paling mudah kalau saya akan lakukan reverse engineer ya untuk mendapatkan IR-nya sehingga saya tahu ada data apa aja, ada atribut apa aja. Sehingga nanti ketika kuis saya sudah tahu, oh saya perlu data tentang karyawan, itu ada di tabel apa. Saya perlu data tentang tabel employee, itu ada di tabel apa, dan seterusnya. Oke, caranya ya kita klik database, kita pilih reverse engineer, klik next, kita pilih small Nordwind, next, execute, udah, finish ya, muncul ini tabelnya. Cukup banyak. Kita coba rapikan supaya nggak berantakan gini ya.
Oke, employee. Oh, ini departemen segala macam ini dari tabel employee, nggak ada kaitannya. Loh, maaf, sebentar. Ke gabung dengan jadi kalau reverse engineer pastikan IR kalian sudah tertutup. Kalau enggak ternyata nyampur. Saya reverse engineer lagi ya. Saya pilih small node win. Oke, nah ini lebih bersih ya. Jadi dirapikan aja dulu. Order sini biasanya di tengah, produk taruh ke atas, kemudian nanti ada supplier yang terhubung ke order. Oke, shipper sini dengan order saja. Karyawan buat order detail, customer. Ya. Oke, jadi kalian lihat-lihat ini tabel-tabelnya ada apa? Ada tabel produk, ya, ada tabel supplier. Jadi supplier ini suppliernya produk. Dari produk itu dikelompokkan ke kategori. Order itu ada shipper itu pengirim ya, pengirimnya siapa. Terus shipper ada data karyawan yang buat ordernya. Kemudian data karyawan yang membeli order dan seterusnya. Oke, kalian lihat, kalian pahami datanya. Kalian lihat contoh datanya, misalnya di sini, oh kategori datanya ini dan seterusnya. Oke, sekali lagi lakukan itu sebelum kuis. Kuis akan dibuka nanti sore jam 4. Ya, semua soal berdasarkan tabel small node win itu. Ada pertanyaan? Waktunya cuma 90 menit ya. Jadi begitu kalian memutuskan untuk buka, kalian punya waktu 90 menit. Jadi kalian pilih waktu yang di mana kalian benar-benar bisa bekerja dengan fokus. Gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah saya akhiri. Jangan lupa ngerjakan. Ada chat sih, Pak. Apa? Chat ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya. Coba. Project ada populasi minimal. Itu maksudnya apa? Jadi kalian isi datanya. Tabelnya harus ada isinya. Ya, populasi minimal 5 data di seluruh tabel. Berarti tiap tabel itu harus ada isinya minimal 5. Paham? Atau complete workbench untuk query gak jalan. Cara balikin ditutup aja nanti autocomplete-nya keluar. Kalau nggak keluar ya sudah ketik aja lah. Autocomplete-nya juga mestinya nggak terlalu mengganggu. Cara delete schema gimana ya? Tadi tidak sengaja buat double tadi. Di right click aja, drop schema. Jadi right click di skemanya ada pilihan drop schema. Itu akan menghapus database-nya. Hati-hati karena kalau sudah di drop tidak bisa balik. Ya, tidak bisa di undo. Pastikan kalian drop yang benar. Oke? Udah semua pertanyaannya? Tidak ada lagi? Oke, gitu ya. Saya akhiri. Semoga sukses kuisnya. Jangan lupa nanti sore jam 4 sampai besok jam 4. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih, Kak.